Ya, kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, topik pada hari ini adalah terdepan membela Pancasila. Salah satu yang diungkap adalah bahwa data atau survei dari Kementerian Dalam Negeri 1/5 atau tadi Bang Kohar katakan 19,4%. Nah, Anda melihat ini angka sebesar ini merupakan perkembangan secara gradual sehingga muncul angka sebesar ini, atau sebenarnya ini memang sudah dari dulu ada saja? Survei ini dilakukan sebetulnya sudah beberapa kali. Alfara Research itu menyurvei 1.200 responden, dan dari 1.200 responden itu didapati angka tadi itu 19,4% dari ASN kita, pegawai negeri sipil kita, itu menolak ideologi Pancasila. Nah, menolak ini tentu harus kita maknai lebih luas lagi, bahwa menolak ini dalam pengertian apakah secara metodologis, artinya metodologis itu begini, apakah mereka menolak metode atau cara-cara indoktrinasi yang dilakukan, atau menolak dalam pengertian secara total menolak nilainya itu, menolak Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kalau itu persoalannya, maka ya ini harus ditindak, harus dilakukan pembersihan, perombakan di kalangan itu, dan paling utama adalah sebelum mereka itu terlalu jauh, maka dia harus diberikan semacam training lagi, pembekalan lagi tentang bagaimana sejarah Pancasila, bagaimana sejarah kenapa Pancasila itu menjadi konsensus, kenapa Pancasila itu menjadi ideologi, bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila juga tidak bertentangan dengan agama yang ada, terutama dengan agama Islam, jelas tidak bertentangan. Yang juga tidak kalah penting adalah Pancasila itu yang merumuskan juga sebagian dari tokoh-tokoh Islam. Ada Ki Bagus Hadikusumo yang notabene waktu itu adalah Ketua Umum Muhammadiyah, ada Kiai Haji Wahid Hasyim yang notabene adalah putra dari pendiri Nahdlatul Ulama, putranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu ada Kahar Muzakir, lalu kemudian Isa Ansori, dan beberapa nama lah, beberapa nama yang mereka mewakili kelompok Muslim waktu itu, kelompok Islam. Betul bahwa rumusan Pancasila ketika di BPUPKI terjadi perdebatan yang sangat kuat, yang sangat keras antara Ki Bagus Hadikusumo di satu sisi dan Bung Karno dan Muhammad Yamin di sisi yang lain. Ki Bagus Hadikusumo waktu di awalnya menghendaki bahwa dasar negara kita sebaiknya Islam, karena ada beberapa pertimbangan. Karena sejarah bahwa Islam itu sudah menyatu dengan masyarakat. Lalu kedua, di beberapa tempat Islam itu bahkan menjadi hukum-hukum adat, ya, itu sudah melekat dengan Islam. Lalu kedua, sejarah bahwa mereka yang melawan Belanda banyak sekali tokoh-tokoh Islam, kiai-kiai, tokoh-tokoh Islam yang melawan Belanda. Maka kemudian atas dasar itu prinsip-prinsip Islam pun juga pas beberapa disebut oleh Ki Bagus Hadikusumo. Tetapi ini didebat oleh Bung Karno dan Muhammad Yamin tentang pentingnya kita mengedepankan bahwa negeri ini bukan milik satu kelompok, satu orang, tapi negeri ini adalah milik semuanya. Yang beragam begitu. Yang beragam. Nah, karena itu disepakatilah konsensus tanggal 22 Juni itu bahwa melalui Piagam Jakarta namanya, ada 5 pasal itu, 5 sila itu yang disebut sebagai oleh Bung Karno pada 1 Juni dikenalkan sebagai Pancasila. Nah, tetapi prinsipnya adalah tertulis di dalam Piagam Jakarta, salah satunya adalah sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi 1 hari menjelang Undang-Undang Dasar ini disahkan, ada keberatan, ada laporan keberatan dari seorang namanya Kaigun Belanda. Jadi dari Angkatan Lautnya Jepang, mengatakan kepada Bung Hatta bahwa ada keberatan dari kelompok Katolik, kelompok Kristen, kelompok yang lain-lain yang minoritas, yang keberatan dengan 7 kata itu yang di sila pertama itu. Lalu ini kemudian dilakukanlah lobby Bung Hatta, melalui Bung Hatta memanggil 4 orang, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kasman Singo Dimejo,
lalu sama Bung Hatta sendiri berempat berembuk berkonsensus untuk mencoret itu, lalu menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebenarnya perdebatan itu sudah selesai pada saat sudah itu. Selesai. Dan waktu itu Kasman Singodimedjo membujuk Ki Bagus Hadikusumo agar mau menaati, agar mau ikut dalam konsensus tentang ketuhanan yang Maha Esa itu. Ya meskipun ada beberapa iming-iming janji bahwa ini sementara nanti akan dibahas lagi di beberapa 6 bulan kemudian, yang faktanya kemudian 12 tahun kemudian baru dibahas di Konstituante. Nah, itu pada saat sejarahnya terjadi demikian, perdebatan sebenarnya sudah selesai, sudah sepakat mereka. Betul. Nah, tapi kemudian perdebatan ini dan juga pembicaraan mengenai ideologi Pancasila ini muncul lagi pada zaman sekarang. Dan bahkan kalau saya melihat dari editorial ini mencengkeram melalui masjid-masjid di lingkungan kementerian, lembaga, dan BUMN. Bagaimana bisa? Iya, jadi itulah kenapa kalau ketika masih embrional tidak segera dilakukan tindakan. Tindakan itu macam-macam ya, tidak selalu harus represif. Tindakan itu persuasif. Persuasif itu misalnya ya memberikan ruang bagi dialog yang terbuka. Mengapa mereka menolak Pancasila? Mengapa mereka mengembangkan garis keras misalnya, mengembangkan ujaran-ujaran yang mengajak kepada peperangan misalnya. Yang oleh Tuan Guru Bajang beberapa saat yang lalu dikatakan sebagai ayat-ayat perang. Mengapa kita sedang berdamai, kita sedang tidak berperang kok digunakan ayat-ayat perang misalnya. Ini menjadi tantangan bagi para pihak di BUMN, di kementerian, di lembaga, bahkan institusi-institusi pemerintahan untuk mengajak dialog. Proses yang pertama dilakukan adalah pendekatan persuasif, karena pendekatan dengan pemaksaan, dengan represi itu hanya bisa dilakukan apabila sudah terbukti bahwa mereka mengancam dengan cara melakukan upaya untuk mengubah ideologi Pancasila. Tapi ini juga kita tidak tahu spektrumnya apakah di ujung sana atau masih baru sekali seperti yang Anda katakan embrio begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda katakan harus ada tindakan, siapa kemudian aktor yang harus berinisiatif atau proaktif melakukan tindakan ini, baik persuasif maupun represif? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ya, sebelum jeda tadi pemirsa, saya sempat bertanya kepada Bang Kohar mengenai siapa yang harus proaktif dan inisiatif ketika melihat ada misalnya paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dalam konteks misalnya di masjid misalnya. Ya tentu saja berbagai kalangan lah. Tidak hanya kita bisa mengandalkan tangan pemerintah yang terbatas tentu saja. Karena Pancasila ini kan milik kita bersama, milik masyarakat Indonesia. Jadi siapapun di komunitas apapun dia harus proaktif untuk menjadi bagian dari yang tadi itu merawat, menumbuh kembangkan, membela Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau dia di kelompok-kelompok di masjid di beberapa titik, apakah itu di kampung atau di institusi, maka masyarakat atau jamaah juga harus proaktif untuk mengkritisi itu apabila ada pihak-pihak atau juru dakwah atau mereka-mereka yang bicaranya menghasut, misalnya menghasut atau mengajak untuk menentang Pancasila. Tentu kita harus curiga dan harus mulai meluruskan hal-hal yang mungkin sudah mulai bengkok tadi itu. Kembali kita ingatkan bahwa dua ormas terbesar di Indonesia, ormas Islam terbesar di Indonesia itu merupakan tokoh-tokoh dari ormas yang melahirkan Pancasila. Nahdlatul Ulama dengan prinsip-prinsipnya, dengan prinsip ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Watoniyah, gitu. Ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sesama Islam, ukhuwah sesama bangsa, kerukunan sesama bangsa, lalu kerukunan sesama manusia. Itu dikembangkan di dalam Nahdlatul. Atau Muhammadiyah yang saya tadi sebut, yang di dalam Muktamar di Makassar menegaskan kembali, Muktamar 2015, bahwa Pancasila Indonesia itu adalah darul ahdi wa syahadah, negeri yang konsensus dan kesaksian bagi semua pihak bahwa ini adalah sudah selesai konsensus Pancasila itu. Gitu. Saya ingin bertanya komentar dari sejumlah penelpon, Bang Kohar.